Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kembali lagi bersama saya sebagai host di Ketik Talk, kedatangan tamu spesial dari Jodoh Tiga Bujang. Selamat datang di Surabaya, selamat datang di Ketik Media. Gimana nih pertama atau suasana kesan pertama kali menginjakan kota Surabaya? Dingin kan ya Kak ya? Aduh, berapa derajat ini ya? Ya, jadi guys, di sini tuh kami di Ketik Media kedatangan tamu spesial dari sutradara dan pemain Jodoh Tiga Bujang. Nah, sobat Ketik, tahu nggak sih istilah Mapa Kambara? Nah, Mapa Kambara. Mapa Kambara? Mapa Kambara. Oh, Mapa Kambara, salah bilang nggak saya nih. Ya, Mapa Kambara atau biasa disebut dengan istilah nikah kembar di Makassar ya, Kak ya? Ya, yang mana tradisi ini masih kuat atau bagaimana Pak di sana itu Pak? Jadi sejak dulu sudah ada memang nikah kembar untuk sebenarnya untuk memudahkan saja bahwa tidak mengadakan pesta berkali-kali, terus kemudian mengirit juga biaya nikah. Nah, cuman karena memang sekarang ekonomi makin sulit juga, biaya nikah makin tinggi, jadinya makin seringlah terjadi nikah kembar yang tadinya mungkin cuma 2 pasang, sekarang akan bahkan sampai 3 pasang seperti itu. Karena kan gini, di Makassar itu untuk menikah pihak laki-laki itu harus menyerahkan selain mahar, dia juga harus menyerahkan sejumlah uang untuk menanggung semua biaya pernikahan gitu. Nah, kebayang kalau misalkan saya sebagai bapak punya 3 anak laki-laki dan harus menikahkan, dan berarti harus 3 kali membayar menanggung biaya pernikahan. Makanya biasa kemudian ada nikah kembar. Jadi 3 anak saya ini karena uang saya misal di film itu kan karena uang saya cuma 300 juta, ya sudah sekalian aja kalian nikah kembar, karena kalau kalian nikah satu-satu akan makin sulit gitu, makin mahal. Makin repot juga segala macam, ya sudah akhirnya melakukan itu. Memang sebelumnya itu mau diangkat di dokumenter lagi? Iya, tadinya kita sudah membuat proses dokumenternya, cuman karena sudah dipinang sama Star Vision, ya sudah kita akhirnya fokus ke fiksinya saja. Tapi nih sebelum memutuskan sebelum akhirnya dipinang sama Star Vision, nah apakah yang membuat Pak Arfan dan tim yakin kalau film ini tuh harus diangkat di layar lebar, sehingga apakah ada stigma negatif juga yang hendak dibantahkan terkait budaya uang panai untuk masyarakat luas khususnya? Ya, sebenarnya tidak karena memang ceritanya sangat potensial ya, selain bukan hanya karena uang nikah kembarnya atau uang panainya saja, tapi ini cerita tentang bagaimana satu keluarga ini kemudian bergenerasi, dan akhirnya kita coba bikin fiksinya, karena waktu di Akatara juga memang teman-teman pada bilang ini kayaknya filmnya sangat potensial untuk di layar lebarkan dalam format fiksi gitu. Nah, akhirnya mulailah kita membuat mulailah kita develop untuk film fiksinya. Masalah stigma negatif sebenarnya tidak ada ya. Film saya selalu bicara tentang dialog antar generasi gitu. Jadi kita lebih film Jodoh Tiga Bujang ini sebenarnya lebih menceritakan kekayaan budaya Indonesia, tentang bagaimana generasi antar generasi selain di Jakarta, selain di Jawa, kemudian di Indonesia Timur itu begitu banyak variasi tentang apa itu makna cinta, jodoh, keluarga, dan lain-lainnya gitu lah. Wow, keren sekali. Jadi nggak hanya untuk masyarakat Bugis saja, tapi untuk masyarakat luas tentunya, karena pastinya, yang bukan hanya ngomongin uang panai doang. Iya, jadi tentang perjuangan cinta. Jadi kita semua relate lah sama karakter-karakter kita. Fadli bagaimana upaya mencari jodoh, bagaimana mau menikah tapi juga banyak masalah gitu, dan itu saya pikir relate untuk setiap orang ya. Sih. Jadi adakah pesan moral yang hendak disampaikan untuk masyarakat non-Bugis nih lebih tepatnya? Iya, sebenarnya yang ingin kami sampaikan adalah bagaimana sih sebenarnya setiap orang itu akan pada titik tertentu akan mencoba menemukan jodohnya. Apakah itu kemudian dia penuh rencana atau tiba-tiba diminta menikah gitu. Dan
kita kan semua relate ya tentang hampir setiap menjelang Lebaran itu pasti aduh sedikit sebentar lagi nih kita ditanya-tanya nih kapan nikah, kenapa belum punya pacar dan seterusnya. Nah, sebenarnya yang membuat relate itu adalah bagaimana kemudian kita melihat hubungan antara kita dengan pasangan atau kita dengan calon jodoh kita, tapi juga kemudian tetap mempertimbangkan bahwa ada keluarga juga yang sangat mencintai kita gitu. Terima kasih Bapak Arfan Sabran atas penjelasannya. Keren banget nih dapat menghadirkan budaya Bugis yang dalam bentuk menyenangkan, tapi juga tetap bermakna. Dan nggak hanya itu, film ini daya tarik nasional, tapi berpotensi sampai internasional ya Pak ya. Terima kasih untuk penjelasan Bapak Arfan Sabran. Tepuk tangan ya Bapak Arfan. Nah, sekarang nih untuk geser saya mau kepo ke pemeran utamanya nih, Kak Jordi Pranata. Nah, kalau yang saya lihat trailernya nih, Kak Jordi ini sosok bujang yang dilema banget antara cinta, restu orang tua, sampai tanggung jawab keluarga. Yang mana nih aku kalau lihat sosok Kak Jordi di film itu tuh kayak terhimpit banget. Gimana ya, udah pacaran 3 tahun, tiba-tiba harus kandas karena budaya lagi-lagi, karena restu orang tua. Nah, lantas gimana nih cara Kak Jordi menghidupkan karakter Fadli dalam film tersebut yang kadang ngambang, kadang penuh tekanan batin, kadang harus berjuang lagi. Nah, gimana tuh? Bisa dijelaskan Kak Jordi? Halo, aku Jordi berperan sebagai Fadli. Iya, untuk aku bisa menghidupkan karakter Fadli, kebetulan Fadli sama Jordi itu punya banyak kemiripan gitu. Sama-sama anak pertama, punya 2 adik, terus sayang banget sama orang tua, menjunjung tinggi nilai budaya gitu. Jadi memang ketika aku ditawarkan Fadli, langsung oke, kayaknya bisa nih karena punya banyak kesamaan gitu. Tapi bedanya Fadli punya beban yang lebih di luar logik gitu ya. Harus mendapatkan jodoh dalam kurun waktu 2 bulan. Bahkan udah mepet banget lah 1 bulanan gitu. Itu yang aku sebagai Jordi tuh belum pernah mengalami hal seperti itu. Jadi caranya ya aku membayangkan bagaimana perasaannya ketika memang disuruh mencari jodoh sama orang tua. Karena udah bukan soal akunya lagi, bukan soal Fadlinya lagi, tapi ini kan bentuk apa ya, kebudayaan mau menikah kembar itu kan. Kalau Fadli nggak dapat jodohnya, 2 adiknya akan terancam jadi batal nikah, sedangkan orang tua, bapak gitu, nggak mau cara itu batal karena sudah disebarluaskan berita nikah kembar ini. Jadi memang aku merasakan bagaimana rasanya ketika dihimpit oleh waktu, dihimpit oleh budaya, terus mengalami rejection dari keluarga calon jodoh waktu itu. Itu tuh aku cari juga dengan cara diskusi sama Pak Arfan. Terus yang paling penting aku ketemu sama Bang Fadlinya langsung, karena kan ini yang tadi Pak Arfan bilang manusianya ada gitu. Fadli Kifli Ahmad itu beneran ada. Jadi Karena kisah nyata ya Kak? karena kisah nyata. Jadi waktu kita syuting di Makassar, aku kurang lebih sedikit banyak ngobrol sama Bang Fadli itu. Bagaimana kejadiannya, apa yang dia rasakan, terus bagaimana keadaannya dia sekarang. Itu tuh semua aku kupas tuntas lah mumpung ketemu sama orangnya. Karena kalau aku salah memainkan, takutnya nanti beliau tersinggung atau kayaknya gue gak kayak gini deh, kayak gitu. Jadi emang caranya itu tadi aku diskusi sama sutradara, diskusi langsung sama narasumbernya, dan sama pemain lain gitu. Walaupun ini kisah nyata tapi kan tetap fiksi. Jadi untuk hubunganku dengan pemain lain tuh tetap kita build sendiri. Kalau aku sama Maizura ini gimana ya hubungan kita, aku sama Nura juga kita mau bawa hubungan ini ke arah yang kayak gimana gitu. Jadi emang diskusi sama pemain juga sih, kurang lebih kayak gitu. Wah, keren banget, tepuk tangan buat Kak Fadli. Jadi kalau saya yang lihat trailernya nih, saya tuh empati banget sama perjuangan Kak Fadli. Bayangin 2 bulan suruh nyari jodoh, sedangkan yang jomblo yang belum nikah pasti gimana ya kalau udah taruhannya udah bukan diri sendiri tapi sampai ke keluarga. Betul, beban jadi. Nah, kalau dari penjelasannya Kak Fadli Jordi tadi itu kan
banyak kesamaan memang antara memang anak pertama punya 2 adik, tapi kan ada perbedaannya terkait belajar bahasa Bugisnya ini, Kak. Pasti. Nah, gimana nih kok apa yang meyakinkan Kak Jody untuk mau mengambil peran ini meskipun dia kan Kak Jodinya bukan orang Bugis. Iya. Apalagi susah nih logat-logatnya di gimana tuh. Kebetulan waktu ditawarin dan dibilang akan berdialek Bugis Makassar dan akan syuting di sana, aku nggak sabar banget gitu. Karena dari dulu zaman kuliah itu Makassar tuh sangat dekat banget sama aku. Maksudnya budaya Makassar tuh sangat dekat lah. Di kampusku tuh komunitas Makassar lumayan besar. Kampus mana, Kak? Aku di Telkom University Bandung. Oh, banyak orang rantau Makassar. Banyak banget komunitasnya tuh ada namanya Pinisi. Bilangnya Finisi tapi ya Pinisi. Jadi teman-temanku, sahabat-sahabatku tuh kebanyakan dari Makassar dan aku tuh suka ngedengerin mereka berantem. Mereka berdialog tuh cepat terus kayak dengan istilah-istilah yang kayak, "Hah, ini apa sih?" Tapi satu sisi juga aku paham mereka nih lagi ngomongin apa gitu karena tidak semuanya dirubah ke bahasa lain kan, tapi ada intonasinya, terus ada 1-2 kata yang dirubah ke bahasa Makassarnya. Jadi memang aku tuh udah suka dengan dialek Makassar dan pas ditawarin jadi Fadli nggak ragu-ragu karena aku juga pengen belajar, terus memang Fadlinya dekat dengan aku juga, jadi itu bukan jadi sebuah kesulitan, malah justru semakin gak sabar ingin belajar Makassar kayak gitu. Malah pengen memerankan. Malah pengen banget sampai sekarang Itu pun. belajarnya berapa minggu, Kak? 3 minggu. 3 3 minggu Berarti, kurang lebih. Total syuting sama belajarnya itu berapa Kurang lebih 1,5 bulan sampai 2 bulan lah kita dari dikasih skrip sampai selesai syuting gitu. Wow, jadi keren nih, nggak hanya berperan tapi juga belajar budaya Makassar. Betul. Dari orang Makassar juga Kak di sana. Boleh? Siap-siap loh. Sambil menyelam minum air kan, sambil mana ya ada nggak ya jodohku? Untuk Kak Jody. Terima kasih. Sekarang kita akan geser ke Kak Nurada, tahu pesona cewek 3M. Panai 3M. Jadi disclaimer nih, tadi yang awalnya Kak Fadli harus cintanya kandas karena terhalang 500 juta, ketemunya sama masa lalunya ya, malah ya. Masa lalu apalagi sampai uang panainya 3M ya Kak ya. Kak Rifa tuh masa lalunya Fadli ya di film tersebut. Dia teman kuliahnya Fadli, sebenarnya sahabatnya. TTM adalah kayak teman tapi mesra tipis gitu. Iya, berarti mereka di sana itu bukan ini ya, kalau istilah zaman sekarang HTS-nya aja gitu ya. Kayaknya lebih ke TTM deh daripada HTS, kayak teman-teman tapi gitu. ngerjain temen tapi gemes-gemes gitu loh, tau gak sih? Ya nanti kalian bisa lihat sendiri ya di videonya tuh gimana tuh. Bagaimana sih sosok Rifa dalam film tersebut? Rifa itu adalah seorang perempuan Bugis yang datang dari keluarga yang modern. Ibunya seorang dokter, bener, bapaknya seorang pengusaha real estate, dan dia datang dari keluarga yang memang berpendidikan. Jadi dia ada keinginan untuk lanjutin S2 tapi terhalang dengan ketakutan dan kekhawatiran akan kalau misalnya gue lanjut S2 nih nanti panai gue makin tinggi. Hal-hal itu yang bikin dia jadi bentrok nih antara cita-cita, keinginan sebagai perempuan yang tumbuh dan juga budaya, seperti itu. Ini juga dilema juga ya, Dilema, Rifa itu sangat. mau nikah tapi lu lagi-lagi terhimpit kebentur sama budaya uang panai. Yang ingin kakak sampaikan ke penonton khususnya seorang perempuan lewat sosok Rifa. Apakah harus sebagai perempuan modern? Apakah harus berjuang ya nggak apa-apa uang panainya segitu pokoknya harus nikah gitu atau gimana nih Kak? Balik lagi, kalau dari perspektifnya Nura pastinya dari umur juga masih jauh, sudah sangat jauh ya. Rifa itu umurnya 27 tahun, aku umurnya 20 tahun ini baru 21. Aku pasti berpikir tolong lanjutin dulu kuliah kamu dan lain-lain, jangan dipikirkan. Tapi balik lagi, budaya adalah sesuatu yang bisa membentuk kita sebagai manusia, itu sudah pasti. Lingkungan, jadi aku rasa lakukan hal apapun itu asalkan kamu senang dan asalkan itu membuat kamu merasa itu bagus untuk jangka panjang kamu. Aku rasa Rifa juga
seorang perempuan yang cerdas ya, pintar, dan dia pasti punya dia pasti tegas antara pilihan-pilihannya dan jalan-jalan yang dia pilih di hidupnya itu bisa keputusan terbaik untuk semuanya gitu. Jadi paling penting kebahagiaan diri, tapi lebih penting lagi kebahagiaan untuk semua. Sekali lagi. Tepuk tangan untuk Kak Nura. Saya mau balik ke Kak, ngobrol sama salah satu pemain asli dari Makassar, Kak Mezura. Nah, halo. ini sosok gadis Bugis 500 juta ya? 500 juta, iya. 500 juta. Wow. Nah, kalau saya lihat trailernya juga nih, Kak Nisa ya. Jadi Kak Mezura ini memerankan sosok Nisa dalam film Jodoh 3 Bujang. Aku waktu lihat sosok Nisa ini kayak, waduh Nisa juga ya. Lagi-lagi kayak Kak Georgie nih, udah hubungan udah 3 tahun, udah mau nikah. Lagi-lagi harus nurut sama budaya, sama restu orang tua ya Kak ya. Karena Kak Mezura ini sebagai perempuan Bugis asli, gimana perasaan kakak saat memerankan sosok Nisa yang nggak bisa bersuara di tengah budaya uang panai yang masih sangat berpengaruh hingga saat ini? Iya, jadi sebagai orang Bugis yang memerankan karakter Nisa ini, jujur nyeseknya masih berasa sampai sekarang. Setiap aku nonton pasti sedih banget, dan walaupun mungkin banyak yang nggak begitu relate sama kondisinya Nisa, tapi Nisa ini menurutku adalah korban sebenarnya dari tradisi yang mungkin maknanya sudah bergeser. Dan perasaanku sih bersyukur banget karena ini adalah film latar budaya Makassar, dan aku memang authentically dari Makassar, aku lahir di keluarga Bugis. Jadi pas dapet peran Nisa ini, wah aku happy dan bangga banget karena akhirnya aku bisa ikut membawa nilai-nilai yang aku alami sejak kecil berada di keluarga Bugis, itu semuanya aku tuangkan ke karakter Nisa. Terus itu sih. Yang paling bikin Kak Mezura tersentuh saat memainkan film memerankan sosok Nisa ini? Jujur hampir semua proses pengerjaannya itu personal dan emosional sekali buat aku gitu, karena aku ngerasa deket banget sama karakter Nisa ini. Nisa menggunakan dialek Makassar sehari-hari, dan itu adalah bahasa yang aku gunakan sehari-hari juga di rumah. Terus juga cara dia menghormati orang tuanya, cara dia mencintai, cara dia menghargai tradisinya, itu familiar sekali buat aku. Jadi memang bisa dibilang dari hari pertama reading pun ketemu sama Pak Arfan dan juga cast-cast yang lain, aku tuh udah yang se-excited itu karena sehari sebelumnya aku udah baca semua dan aku berusaha, aku belajar untuk memahami situasi dan kondisinya Nisa gitu. Jadi memang pas hari pertama aku udah yang ngebelain Nisa banget nih, kayak Nisa ini bukan matre, bukan seseorang yang jahat di sini, dia bukan antagonisnya, tapi dia ini hanya perempuan yang terjebak dalam sistem yang mengekang dan dia merasa nggak ada yang berpihak sama dia gitu, bahkan keluarganya yang paling terdekat pun nggak ada buat dia. Jadi aku masukin semua istilahnya inner dialog dan pemahaman aku untuk ngedukung apa yang Nisa lakukan di cerita ini gitu, very very personal. Jadi ngajarin teman-temannya juga ya Kak? Lumayan sih, mulai dari ngajarin dialeknya, ngajarin makanan-makanannya juga aku kasih, racunin semua makanan-makanan khas Makassar. Nah tentunya bangga banget juga sebagai gadis Bugis asli bisa memerankan sosok Nisa di film tersebut. Tepuk tangan buat Terima Kak kasih. Kak Berdi Arjata yang memerankan sosok Karin, kan sebagai Karin, yang mana Karin ini jodohnya si Kifli. Iya, si bungsu ya berarti ya. Anak kedua. Oh anak kedua. Nah itu tuh kan yang saya tahu nih, kalau si Karin ini sosok
ibu bapaknya itu kayak, jadi si Karin ini blasteran guys ceritanya. Iya, Blasteran Jawa betul, Bugis. betul. Si ayahnya dari Solo, si ibunya dari Bugis asli ya. Ya, betul. Jadi bapak aku orang Solo, terus mama Bugis, tapi mereka pindah ke Solo. Jadi aku lahir dan besar di Solo. Karin ya maksudnya. Iya, terus bertemu sama Kifli di Makassar di saat Karin lagi kuliah gitu. Jadi aksennya jadi Jawa Bugis dong kak. Iya. Bisa di situ kak, aksen Jawa Bugis tuh gimana ya? Jadi sebenarnya nih kalau karakter yang lain kan udah based on true story kan ya. Dan kalau karakter Karin nih masih yang kita explore. Jadi aku juga diskusi sama Bang Fata sama Pak Arfan kayak ini Karin mau digimanain nih gitu. Terus awalnya emang Jawa, tapi karena dia di Makassar lama, jadi mau ada sedikit konsonan-konsonan Makassar. Jadi logat Jawa, tapi ada konsonan Makassarnya. Kayak janji nah gitu. Apa itu artinya kak? Janji ya. Gitu. Oh. Kalau Gitu bahasa sih. Bugis aksen Jawa mau pergi kemana itu gimana? Gimana ya? Bisa Mohon di-spill maaf nggak? nih. Hah? Di-spill aksen Bugis Jawa mau pergi kemana? Tapi pergi pakai kemana? aksen Pakai Jawa. aksen Jawa. Kalau bahasa Makassarnya apa? Bahasa Bugis tapi aksennya tuh Jawa gitu loh. Mau pergi kemana? Bingung. Nah, oh, paling bisa. Baik, kita dengerin. Moki pergi kemana? Kemana tah? Kemana tah? Yang dengerin ini kayaknya harus perhatian terus gitu ya kayak aduh. Apalagi aksen Jawa Bugis. Apalagi yang Kak Bedri ini sendiri jadi agak sulit nggak waktu memerankan aksen Jawa Bugisnya? Nah, kalau aku udah lumayan familiar dengan aksen Jawa karena saudara aku ada yang dari Sleman, Jogja, terus ada juga yang jadi dari Solo. Jadinya aku dikelilingi sama aksen-aksen Jawa, tapi kalau Makassar aku belum pernah ke Makassar dan aku nggak tahu juga orang Makassar gitu. Tapi untungnya pas kita prepare dan kita walaupun prepare singkat ya cuma 3 minggu ya. 3 minggu kita prepare tapi pas kita udah di Makassar syuting tuh logatnya malah jadi nempel. Heeh. Jota Makassar. Cocok sama Jota Makassar. Kenapa? Cocok sama Jota Makassar. Cocok banget. Ini Semua. juga banyak lah banyak. Betul. Serunya gitu. Jadi kita chemistry-nya makin dekat pas di Makassar dan juga aku melihat mereka-mereka yang tiba-tiba udah Makassarnya udah lengket banget di apa bahasa-bahasa mereka gitu. Jadi ya Zura and yes, and Echa and Pak Fatah. Jadi tinggal kayak ngikutin gitu. Oh, gini gitu cara ngomongnya gitu sih. Nah gitu guys, jadi nggak hanya budaya Bugis aja, tapi Jawa juga. Bahkan aksen Jawa Bugis kalian bakal lihat nih pertama kali di Jodoh Tiga Bujang nanti. Betul. Tepuk tangan buat Kak Baby. Saya ini penasaran, kalau yang saya lihat calonnya Fadli, calonnya si siapa? Kifli, itu kan orang Makassar ya asli, tapi sosok Kak Karin ini merupakan blasteran. Nah, saya penasaran, apakah kalau misalnya bukan orang Jawa, apa ya, kalau ada darah Jawa Bugis tapi tinggal Makassar, apakah juga harus meminta uang panai? Itu tergantung sama orang tuanya masing-masing ya. Cuman kalau di karakter Karin ini karena bapaknya Karin yang lebih dominan dan juga dia tuh yang Jawa banget, jadi tidak begitu mementingkan uang panai. Yang penting Karinnya disayang gitu. Iya. Iya. Betul. Iya. Karena di Aceh. Betul. Jadi sebenarnya cerita Jodoh Tiga Bujang ini kan memperlihatkan juga bagaimana di Makassar ya. Jadi di Makassar itu bukan hanya orang Bugis Makassar saja, tapi ada banyak pendatang-pendatang orang yang tinggal, yang belajar, yang kuliah yang sekolah di Makassar. Jadi
karakter ada orang Jawa, terus kemudian jodoh dari Ahmad juga kan orang Aceh, yang sebenarnya juga memang dari karakter aslinya juga orang Aceh juga yang kuliah kemudian di Makassar, bertemunya di situ. Jadi di Makassar itu sangat dinamis juga, bahwa di sana multi etnik juga, terus sekarang juga industri kreatif juga berjalan, ada industri musik yang kemudian jadi pekerjaan Fadly, ada industri film dan lain-lain seperti itu. Di Tiga Bujang ini guys, kita nggak hanya nonton aja nih tanpa meninggalkan kesan, tapi di film tersebut kita juga belajar budaya, bagaimana budaya tersebut hidup di situ, apalagi orang yang dari luar Bugis hidup di situ. Jadi lagi-lagi itu kembali lagi ke orangnya masing-masing ya, kayak. Jadi ini asli mana kalau boleh tahu sebenarnya? Oh, kalau aku asli Jakarta. Oh iya. Ya, saya boleh minta pendapatnya Kak Berbini sebagai orang non Bugis dan baru belajar baru tahu ada budaya seperti ini dan memainkan film tersebut. Apa pandangan Kak Berbi terkait budaya yang ada di Makassar saat Kak Berbi memerankan film tersebut? Ataukah wah kagum, wah agak menyulitkan atau gimana? Boleh minta pendapatnya? Kalau aku sendiri kan karena sebelumnya aku belum terlalu familiar terhadap budaya Makassar, jadi semuanya ini udah termasuk hal yang baru bagi aku, kayak nikah kembar, terus uang panai ya, panai. Iya, tapi kalau menurut aku seperti yang Maizura juga sering bilang, kalau uang panai itu memang tradisi yang harus dilaksanakan, tapi asal dilaksanakan dengan baik ya, gitu. Jangan jadi, kalau kata Maizura, jadi alat ego. Jadi emang aku kagum sama semua tradisi di Indonesia termasuk Makassar ini. Juga nikah kembar tuh it's something very new to me, tapi aku juga kayak oh ternyata sering terjadi ya. Aku tuh sempat ngeliat nikah kembar satu kali yang cukup viral, yang ini malah ceritain yang tiga bersaudara ini, tapi aku tidak mengira kalau ini sering terjadi. Iya, aku tapi kagum sih, maksudnya ada berbagai banyak macam budaya. Ini kita lihat arak-arakan jodoh Tiga Bujang ini ya guys, jangan lupa. Dan terima kasih Kak Berdi atas penjelasannya. Boleh tepuk tangan untuk semua. Tiga Bujang ini bukan cuma hadir sebagai hiburan, tapi sebuah karya yang berani menyuarakan realita, budaya, dan pilihan hidup yang seringkali nggak mudah, terutama perempuan ya. Kalau laki-laki juga yang harus memperjuangkan semuanya. Jadi nanti kita bakal lihat nyesek bareng, berjuang bareng pemeran film Jodoh Tiga Bujang ini. Tepuk tangannya sekali lagi. Sebelum menutup obrolan hangat kita, kami ketik media ada sedikit bingkisan atau oleh-oleh mungkin bisa. Lucu banget. Ya, jadi yang dapat. Oh ya. Lucu banget. Ayo kita berempat ya. Barang. Terima kasih. Nantikan di bioskop kesayangan. Kita bakal nonton Jodoh Tiga Bujang hari ini juga 26 Juni 2025. Terima kasih sudah menyimak TikTok hari ini. Saya Aisyah. Kami undur diri, mohon maaf bila ada yang salah. Sampai jumpa di kesempatan lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.